Selamat datang di sharing session pertama kami dengan 1000 Tujuan. Ini adalah live session 1000 Tujuan yang pertama. Jadi selamat datang. Nama saya Jennifer Budi Mulya dan saya adalah host atau pembawa acara hari ini. Jadi sebelum kita mengundang pembicara kami hari ini, aku mau memperkenalkan dulu apa itu sharing session. Jadi sharing session adalah live series baru kami, di mana kami mengundang beberapa teman kami untuk berbagi pengalaman mereka dengan tentang mencari bantuan untuk kesehatan mental mereka. Jadi tujuan kami untuk membuat live session ini adalah untuk menunjukkan bahwa perjalanan kesehatan mental orang itu berbeda-beda tergantung orangnya dan sangat bervariasi. Jadi mungkin kita juga ingin menekankan bahwa mencari bantuan atau perawatan untuk kesehatan jiwa atau kesehatan mental kamu itu sebuah perjalanan. Jadi kita langsung aja mengundang pembicara kami hari ini, yaitu Kak Ayu Yolandasari. Oke, jadi kita akan menunggu Kak Ayu terima request. Alright. Hai Kak. Hai, Apa akhirnya. kabar? Iya, how are you? Baik, baik. Oke, thank you. Tadi aku baru aja menjelaskan apa itu sharing session dan kenapa kita membuat sharing session ini. Dan iya, terima kasih banget udah menjadi pembicara pertama kami dan udah ingin berbagi cerita perjalanan kesehatan mentalnya Kak Ayu. I think that stigma itu salah satu yang penting untuk merendahkan stigma adalah untuk berbagi cerita kita. Jadi langsung aja Kak, coba perkenalkan diri. Perkenalkan diri ya. Anyway, thank you banget nih sama 1000 Tujuan. Ini boleh nggak sih dibongkar kenapa akhirnya kita bisa berkolaborasi seperti ini? Iya, nggak apa-apa. Langsung aja. Iya, jadi sebenarnya kan emang ini ya, awalnya aku justru nonton 1000 Tujuan dulu bareng kolaborasi sama Perempuan Berkisah kalau nggak salah ya. Terus habis itu ya sempat sharing sedikit di situ dan ternyata saat aku bilang kolaborasi ternyata disambut dengan baik. So thank you so much 1000 Tujuan. Thank you dari chat to us and shout out ke Perempuan Berkisah. Terima kasih udah mengundang kita ikut live sessionnya. Oke. Iya, halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Ayu Regina Yolandasari. Biasa dipanggil Ayu. Dan perkenalannya apa aja, Jan? Mungkin kayak kerja apa atau gitu. belajar apa gitu. Ya, oke. Jadi background pendidikan saya itu psikologi. Jadi saya itu sarjana psikologi. Saya bukan psikolog. Saya sarjana psikologi. Jadi buat teman-teman yang ini, karena gini, aku tahu di Indonesia masih banyak banget kawan-kawan yang masih belum bisa membedakan sarjana psikologi, psikolog, ilmuwan psikologi, sama yang sempat berkasus itu doktor psikologi. Iya, jadi kawan-kawan, orang dengan background pendidikan psikologi belum tentu dia psikolog ya kawan-kawan. Saya bukan psikolog, saya bukan psikiater, saya menempuh pendidikan S1 psikologi, iya. Saya juga lulusan S2 Women Study di Korea. Oke. Iya, di Ewha Women's University. Lalu sempat predoctoral degree di US. Lalu saya sempat jadi konselor, tapi fokus isunya itu SGBV. SGBV itu sexual gender-based violence. Gitu. Dan satu lagi yang mungkin penting adalah saya juga penyintas depresi. Gitu. Dan saya memiliki 2 tipe depresi. Jadi bahkan depresi pun tipenya macam-macam ya kawan-kawan. Jadi ya saya punya 2 tipe depresi. Alright. Jadi hari ini kita mau discuss topiknya adalah mencari treatment depresi yang tepat untukmu. Jadi kita mau mendengar dari kayak perjalanan Kak Ayu gimana mencari treatment dan mungkin gimana kayak
tahu kalau mempunyai depresi gitu-gitu? Nah, aku justru bakalan mulai dari yang terakhir dulu. Bagaimana bisa tahu punya depresi? Awalnya sudah mengira-ngira tapi denial. Oke. Jadi gini, kalau misalnya mau diurut pertama kali banget, sebenarnya sign-nya kemungkinan sudah ada dari gue kecil. Ini nggak apa-apa ya, gue pakai gue lu. Iya, Santai nggak apa-apa, santai-santai. Jadi awalnya banget mungkin dari kemungkinan besar justru dari gue kecil, dari gue bahkan mungkin SD, gue udah ada sign-nya, tanda-tandanya.Gue nggak bisa bilang gejala, tapi gue bakal bilang itu tanda. Kenapa? Karena udah ada kepikiran untuk mengakhiri hidup sejak itu justru. Oke. Gitu. Kalau kita kan biasanya nyebutnya suicidal ya. Jadi kawan-kawan suicidal itu ada 2 macam yang gue tahu, pasif dan aktif. Alright, gitu. Jadi gue sudah ada yang pasifnya. Pasif itu maksudnya kayak kita tidak menginisiasi, kita tidak attempt apalagi, tidak mencoba. Gitu. Kalau pasif misalnya lagi jalan, terus pikiran ini kalau ketabrak juga nggak apa-apa, kayak gitu. Atau lagi di pesawat, ini pesawatnya jatuh juga nggak apa-apa, kayak gitu. Itu yang pasif. Kalau yang aktif dia sudah kepikiran caranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah itu udah dari kecil. Kemudian tahun 2009 itu gue inget banget temen gue udah warning nih. Jadi justru yang notice temen gue, orang sekitar gue, temen gue, sahabat gue notice dan ngomong, yuk kamu nggak mau coba cari profesional, gitu. Entah apa yang dia lihat, tapi waktu itu dia ngomong kayak gitu. Gue inget banget tahun 2009 dan gue waktu itu bilang, apaan sih, enggak kok, gue nggak apa-apa, nanti juga lewat masanya. Gue lagi dan sebagainya, nanti juga lewat masa-masa nangisnya, udah biasa. Jadi 2009 itu mungkin 2009 SMP atau 2009 SMA? Itu gue nggak semudah itu. Udah ada kuliah. Ya ampun, mau membongkar usia aku. Iya, 2009 itu gue kuliah di psikologi UI. Jadi teman gue juga satu angkatan psikologi UI dan dia bilang, lo nggak mau coba cari profesional gitu. Dan gue bilang enggak, nanti juga baik lagi, nanti juga biasa lagi. Udah biasa kok. Jadi saat gue udah bilang biasa, gue sebenarnya notice ini udah terjadi berulang kali nih kayak gini terus gitu. Gitu. Tahun 2010 gue udah sempat 2009 ya, 2010 sih. 2013, 2014 gue udah kerja sebagai konselor dan salah satu coworker gue mendadak itu nggak pakai apa-apa, dia ngomong, yuk jangan lupa pikirin diri sendiri juga. Gitu, itu sign-nya. Oke, terus tahun 2015 gue sempat ke Korea. Di sana ada kayak seminar 2 minggu gitu. Ke sana, orang yang baru gue kenal beberapa hari, dia bilang, yuk nggak apa-apa lo dibantu. Gitu. Jadi udah banyak yang iya, udah banyak tuh. Dan gue masih kayak apa sih gitu. Masih gitu. Tapi nah tahun 2016 itu gue mulai mikir, bukan mulai mikir sih, maksudnya mulai take it seriously. Gitu. 2016 gue kuliah di Korea, gue sendirian di sana, gue gak punya saudara, teman sekelas, gue punya masalah dengan bahasa juga karena gue nggak bisa bahasa Korea. Gitu. There's so many pressures dan membuat tanda-tanda psikologisnya makin kuat. Sampai pada tahap gue mengalami halusinasi auditori. Jadi gue mendengar sesuatu yang tidak semestinya didengar. Seperti handphone gue berdering padahal handphone gue nggak nyala sama sekali. Di situ gue mulai khawatir dan gue mulai berpikir, oke deh, kayaknya mungkin emang saatnya gue mencari profesional gitu. Dan gue waktu itu bingung karena ya itu gue sempat kerja jadi konselor, gue lulusan psikologi, which is orang-orang yang waktu itu gue tahu bisa memberikan layanan psikologis itu adalah teman-teman gue atau dosen gue.
Iya. gitu, yang gue nggak mau sama sekali orang-orang yang gue kenal tahu Iya. gue gitu. Jadinya itu jadi hambatan juga waktu waktu itu. Tapi jadinya gue memutuskan sempat ke salah satu dosen gue, melalui tetap formal melalui lembaga, gue bikin janji dan segala macam, ketemu, tapi itu pun masih on and off. On and off, ya udah, datang, dia itu di Indonesia waktu libur, gue balik lagi ke Korea, nggak lagi. Nah, di Korea gue jadinya ke konselor kampus. Oke, iya. Nah, masalahnya adalah konselor kampus itu dia satu-satunya untuk international student. Satu-satunya di kampus. Satu-satunya. Karena, yes. Jadi banyak banget yang dia tangani. Dan ya, awalnya berjalan lumayan oke lah, tapi lambat laun ternyata nggak bisa. Banyak sekali hambatannya. Pertama, hambatan dia kena back pain. Gitu. Si konselornya ini. Konselornya itu yang di tengah-tengah dia punya back pain. Jadi justru gue yang nanya gimana kabarnya, sakit apa enggak, it doesn't work anymore gitu. Yeah. Gitu ya udah, gue lulus, and then tahun 2018, dan gue waktu lulus itu gue sempat mental breakdown justru setelah gue nyelesain tesis. Gitu, mental breakdown yang menurut gue cukup parah karena gue beneran sampai nggak keluar kamar sama sekali selama 3 hari. Gue nggak makan, nggak tidur dan sebagainya. Itu menurut gue cukup parah selama gue hidup waktu itu. And then tahun 2018 pertengahan gue ke Amerika. Dan beberapa hari sebelum itu gue mengalami suatu event yang menurut gue luar biasa. Ya udah, pas balik ke sana gue masih harus overcome masalah gue. Gue juga masih harus adjust sama kondisi di sana. Kondisi mental gue menurun, ngedrop parah, sampai akhirnya gue attempt to suicide. Dan sebenarnya itu bukan pertama kali. That's why kenapa teman gue sampai tahun 2009 balik lagi, teman gue sampai nanya, lo nggak mau ketemu profesional? Karena tahun 2009 itu pertama kalinya gue attempt. Gitu. Jadi yang di US itu bukan pertama kali sama sekali. Gue sudah beberapa kali melakukannya dengan cara yang berbeda-beda. Lalu gue di US sempat melakukan, tapi karena gue sudah berproses dan udah sempat ke psikolog juga, udah sempat konselor juga, sebenarnya gue udah ngeh tuh sama tanda-tandanya. Jadi sebelum akhirnya kejadian hari itu, gue udah ngeh ini gue punya urge buat nyakitin diri sendiri. Dan jadinya gue menghubungi beberapa kawan yang gue percaya, dan gue mengamankan beberapa barang yang berbahaya buat gue. Udah sampai kayak gitu sebenarnya. But it happened anyway. It happened anyway, karena urge-nya terlalu besar waktu itu. Yang gue nggak bisa handle. Kalau bahasa kerennya kompulsif lah. Udah kompulsif banget, udah nggak bisa gue handle. Ya udah, itu pun terselamatkan karena gue emang kontak temen gue dulu juga. Please come, gitu. Dia datang, ya dia datang, dia nemenin gue. Abis itu sebenarnya dia udah nyuruh gue buat ke konselor kampus, ke health center di kampus. Itu pun gue nggak langsung pergi. Tetap gue nggak langsung pergi. Alasannya banyak. There always be reason gue nggak datang langsung buat seeking help, professional help. Gue bilang penuh lah appointment-nya, gue bilang inilah itulah gitu-gitu sampai tapi untungnya adalah di US itu dari awal orientasi kita udah dikasih semua informasi mengenai layanan yang tersedia. Jadi sebenarnya gue nggak sibuk-sibuk amat buat nyari ini gue harus kemana dan ngapain. Informasinya udah ada.
Jadinya pas gue coba, oh appointmentnya udah penuh, ya udah gitu. Udah, abis itu gue tahu sebenarnya ada another option to reach out to this professional. Akhirnya pas hari keberapa gue coba lagi buat ke second optionnya yang walk-in gitu. Udah gue datang, terus gue langsung di-refer ke health centernya dengan label emergency. Iya. Emergency, dan gue langsung dapet konselor di sana tanpa appointment. Habis itu langsung dirujuk ke rumah sakit. Alasannya sebenarnya waktu itu untuk further examination, pemeriksaan lebih lanjut. Alasannya gitu. Gue waktu itu tidak diperbolehkan ke rumah sakit sendiri. Iya. Safety reason. Terus abis itu gue diantarkan oleh 2 polisi kampus. Yang bikin gue sebenarnya gak nyaman. Tapi gue gak nyaman sebenarnya, ini kenapa gue dibawa sama polisi gitu. Tapi mereka baik. Well, mereka well trained lah ya. Mereka tahu apa yang mereka tahu. Jadi dari awal udah diomongin dan sebagainya. Gue pergi ke sana. Iya sih, further examination. And then gue gak boleh pulang. Gue nggak boleh pulang. Jadi setelah gue diwawancara, ada beberapa proses wawancara, isi kuesioner juga. Wawancaranya itu sama konselor dan sama pekerja sosial. Nah di sini yang kita kan taunya cuma psikolog, psikiater, sama konselor. Pekerja sosial agak orang masih awam lah kalau pekerja sosial itu untuk masalah mental health. Nah di sana gue diwawancara sama 2 ini awalnya. Assessment-nya sama 2 ini, sampai akhirnya gue diminta buat hospitalized. Gitu. Hospitalized, nggak dikasih tahu berapa lama, dan itu harus. Gue nggak punya pilihan untuk tidak hospitalized. Alright. Waktu itu. Ya udah, akhirnya gue terpaksa hospitalized. Waktu itu 4 hari gue hospitalized, dan dan selama 4 hari itu gue diobservasi dengan ketat. Melakukan wawancara tiap hari, tapi ada juga kegiatan-kegiatan lainnya kayak support group gitu. Dan keluar diagnosis di hari kedua setelah wawancara dan lain sebagainya. Lalu di hari kedua, di hari ketiga itu gue sudah dikasih obat. Tapi waktu disarankan untuk meminum obat, itu gue dikasih tahu semua informasinya mengenai obat itu. Dikasih tahu dulu, gue dikasih waktu 1 malam untuk membaca semua informasinya juga, selain dikasih tahu secara lisan. Diberikan kesempatan buat bertanya tentang obat itu. Gue sempat nggak mau minum obat soalnya. Sampai gue willingly to take that pill. Gitu. Dan gue akhirnya ya udah minum obat itu. Gue dikasih tahu juga diagnosisnya apa. Jadi tadi gue bilang gue terdiagnosis 2 tipe depresi. Yang pertama itu major depression. Itulah yang membuat gue punya kecenderungan mengakhiri hidup atau suicidal gitu. Nah, yang kedua ini PMDD, premenstrual dysphoric disorder. Nah, PMDD ini yang gue nggak tahu sama sekali awalnya, sama sekali. Karena kan PMDD ini tahun 2013 baru dimasukkan ke dalam daftar gangguan jiwa tahun 2013 oleh APA. Jadi gue masih belum tahu, tapi di Amerika sepertinya sudah tersosialisasikan dengan baik. Gue terdiagnosis 2 ini. Ya udah, abis itu treatmentnya gue minum obat di sana, gue ikut program di rumah sakit selama 4 hari itu. Terus gue sempat ganti obat karena obat yang pertama tidak cocok. Efek sampingnya terlalu luar biasa buat gue. Mungkin gitu. Bisa share efek sampingnya apa aja, kayak yang nggak bisa, you can't handle. Jadi efek samping obat yang gue minum itu, gue nggak bisa makan. Gue berasa gue tidur terus, tidur mulu.
lemas, tapi memang yang mengkhawatirkan itu adalah ya masalah makannya itu, karena dengan simptom yang gue punya aja, gue tipikalnya yang nggak makan, justru kehilangan appetite gitu. Jadi selama gue di US baru beberapa bulan gue udah ngedrop banget berat badannya. Dan itu sebenarnya salah satu simptomnya kan, simptom depresi itu kan sebenarnya bisa dilihat dari 3 hal ya. Untuk yang fisik, yaitu dari nafsu makan. Either nafsu makannya jadi melonjak luar biasa, atau nafsu makannya itu jadi ngedrop. Dan itu mengakibatkan berat badan kita unintentionally bertambah atau berkurang secara signifikan gitu. Lalu tidur, dari tidur ada yang jadinya tidur terus, ada yang jadinya nggak bisa tidur. Aku kombinasi keduanya. Ada masanya gue tidur terus, ada masanya gue nggak bisa tidur sama sekali beberapa hari. Gitu. Itu. Terus abis itu untuk gejala yang lainnya, gejala psikologis itu kayak misalnya gue jadi unmotivated and anhedonia. Unmotivated itu nggak termotivasi untuk melakukan apapun. Terus anhedonia itu gue nggak bisa menikmati apapun. Gue nggak bisa ngerasain senang sama sekali. Gue nggak bisa ngerasain nyaman sama sekali. Dan gue beneran lupa gue sukanya apa. Gue nggak tahu sama sekali gue sukanya apa. Gue nggak tahu coping strategi gue apa aja. Apa yang bisa membuat gue nyaman. Waktu itu beneran nggak tahu sama sekali. Setiap ditanya, nggak tahu. Kamu suka ini nggak? Kamu suka ini nggak tahu. Terus satu lagi itu sosial. Bisa dilihat juga dari sosialnya. Gue withdraw, abis-abisan. Gue deactivate sosial media, gue nggak mau ketemu temen gue yang tadinya ke kantor. Jadi di Amerika gue ada kantor juga. Gue ke kantor yang tadinya setiap hari mundur berapa kali seminggu, sampai akhirnya gue nggak sama sekali ke sana, gue nggak ketemu teman, gue nggak berkomunikasi sama siapapun, menarik diri, bro. Selain simptom lainnya ya itu suicidal, penyakit kecanduan, penyakit diri sendiri, kayak gitu. Nah, dari kalau yang efek samping itu dari makannya yang paling membuat concern, karena gue benar-benar nggak bisa makan sama sekali. Bahkan es krim pun yang tadinya gue selalu at least es krim deh gue makan, itu gue nggak bisa makan sama sekali. Minum air pun gue mual gitu. Tidur beneran jadi tidur terus gitu. Dan itu membuat mereka jadinya oke, kita ganti obat aja gitu. Karena obat kan cocok-cocokan ya. Jenis obat itu banyak. Untuk satu gangguan jiwa itu obat itu banyak jenisnya. Dan itu cocok-cocokan. Selain dari simptom yang kita punya, itu juga tergantung pada ekspertis dari si psikiaternya untuk menentukan obat yang mana yang dikasih kita. Gitu. Jadi trial and error, ya gitu. Udah diganti obat kedua, at least gue bisa makan. Oke. At least gue bisa makan, tidurnya ngantuk sih, tapi mendingan lah. Gitu. Cuman efek samping lain adalah, mengenai obat juga, obat itu ada masa adjustment-nya waktu itu kalau gue. Dan gue dijelasin, masa adjustment-nya itu 2 minggu. Iya. Nah, jadi selama 2 minggu, itu efek sampingnya keluar semua. Emang nggak bisa dihindarin. Gitu. Cuman ya dilihat, seberapa parah itu. Gitu. Itu yang dipantau terus. Nah, waktu itu, jadinya, gue mau ngomong, tadi gue terdiskus sesuatu. gue kan nggak, jadinya karena simptom gue juga gue nggak fungsi juga kognisinya, makanya gue terhambat sekali akademiknya. Gue nggak bisa ngerjain tugas gue nggak bisa baca jurnal lagi, gue nggak, jangankan jurnal, gue baca apa cerita atau apapun satu paragraf gue nggak ngerti. Iya, kurang fokus gitu aja juga ya. Nggak bisa fokus sama sekali. Nah, waktu minum obat itu, salah satu efek sampingnya juga memperparah itu. Dalam artian kayak gue sampai nggak bisa bedain kunci kamar gue sama kunci depan apartemen gue. Iya. That's why kenapa gue waktu itu ditahan sampai 4 hari dalam pemantauan rumah sakit. Iya. Dan gue baru bisa keluar setelah
mereka memastikan gue punya support system yang bakal memantau gue setelah keluar dari rumah sakit. Gitu. Jadi waktu awal gue nggak mau ngasih tahu siapa-siapa, gue nambah support system gue, beberapa teman datang, dan sebelum keluar ke rumah sakit gue harus membuat discharge plan. Jadi kalau keluar rumah sakit gue bakalan kayak gimana, siapa yang bakalan nemenin gue. Itu sih. Terus baru deh, bahkan keluar rumah sakit pun gue masih harus program. Bulan-balik. Kayak support group gitu. Selama lebih dari sebulan. Gitu sih, gue 3 kali. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, mungkin Kak Ayu bisa share apa aja selain support group dan pengobatan yang Kak Ayu do to like maintain your mental health. Jadi mungkin ketemu psikolog atau counselor? Iya, harus. Jadi setelah keluar dari rumah sakit, gue dikasih daftar list apa yang harus gue lakukan. Pertama, yang program di rumah sakit itu 3 kali seminggu. Dia pakai pendekatannya itu DBT, selain support group. Lalu di situ juga gue dipantau dan dilihat gue coping style-nya kayak gimana aja nih. Yang itu nanti bakalan gue dapet reportnya. Itu. Terus pas keluar dari rumah sakit, gue harus nyari psikiater. Jadi psikiaternya beda dengan psikiater rumah sakit, tapi gue dirujuk sebenarnya. Afiliasi rumah sakit ini psikiaternya buat kamu datang ke sana. Nah, di sana gue ngelanjutin pengobatan gue sambil dipantau sama psikiater ini. Jadi kalau ada apa-apa gue bisa kontak. Nah, yang ketiga adalah nyari terapis. Nyari terapis yang waktu itu gue jadinya memilih psikolog. Nah, terapis ini gue diminta untuk mencari secara mandiri. Jadi nggak dirujuk kayak psikiater. Nah, itu dikasih tahu caranya sama mereka. Iya, bedanya sama di sini sama di Amerika juga ya. Gue ngerasa banget emang mau mandiri nyari psikiater tuh lebih memungkinkan di sana. Karena kita cuma tinggal buka website Psychology Today, lalu kita masukin postcode kita, keluar dari itu daftar terapis. Nah, daftar terapis. Gue nyebutnya terapis karena di sana tidak terbatas pada psikolog ya. Gitu. Ada konselor untuk yang spesial untuk mental health. Ada juga pekerja sosial gitu. Jadi sebenarnya beneran nggak cuman psikolog atau psikiater aja di sana. Pilihannya lebih banyak. Ya udah, gue nyari. Nah, di Psychology Today itu yang gue suka adalah informasinya lengkap. Dalam artian, kalau di Indonesia sejauh yang gue tahu, kan biasanya paling nama psikolognya, praktek di mana, harganya berapa, biayanya berapa, terus apa lagi ya? Udah ya. Paling yang kayak gitu. Atau cara di Indonesia kan biasanya kita ke lembaganya, kita kasih tahu masalah kita, nanti lembaganya yang ngasih psikolognya ini gitu. Nah, kalau di Psychology Today itu saat kita buka itu informasinya nama psikolog terus abis itu dia personalize informasi tentang dirinya. Jadi kita bisa ngelihat juga tuh dia gaya bahasanya seperti apa, dia ekspertisnya apa gitu-gitu. Metode-metode yang dia pakai apa aja gitu. Terus abis itu kasus-kasus yang biasa dia tangani apa aja, apakah ADRT atau misalnya depression, relationships dan lain sebagainya, itu ada semua di situ. Dan salah satu yang penting juga asuransi yang mereka terima itu apa aja gitu. Jadi beneran kita bisa mastiin bahwa ini deh kayaknya yang cocok buat gue gitu. Dan bener aja kalau gue sih waktu itu jadinya udah milih satu dan gue langsung cocok di US gitu. Di Indonesia gue sempat trial and error berapa kali, at least kalau misalnya dihitung dari semenjak tahun 2016 gue udah 2 kali. Terus habis itu yang pas balik ke Indonesia di tahun 2019 itu gue sebelum akhirnya dapet
yang cocok itu gue 3 kali ganti. Oke. Gitu. Di Indonesia ya? Di Indonesia gue sampai 3 kali ganti di provider yang berbeda lah, di lembaga yang berbeda. Gitu. Ya itu sih. Iya. Akhirnya, tapi waktu itu gue jadinya milihnya ke psikolog. Jadi gue jalanin 3 itu, medication, terapis dengan psikolog gue, sama program dari rumah. Oke. Jadi kalau hari ini, mungkin how do you maintain your mental health being in Indonesia? Mungkin sebelum itu ini kali ya. Jadi waktu gue balik ke Indonesia, to be honest, I had no idea what to do. Oke. Emang. There's no psychology today here in Indonesia. Terus gue jadinya beneran ya udah randomly cari di Jakarta, gue kayak gimana. Oh, bahkan gue sebelum balik ke Indonesia itu gue harus benar-benar bikin plan, bikin rencana. Kenapa? Dan itu juga dibantu sama psikolog di sana sebelum gue pulang. Kayak misalnya setting boundaries-nya. Gue harus ada di lingkungan yang suportif buat gue. Yes. Dan gue nggak bisa berada di lingkungan yang terus trigger gue. Gitu. Nah, dan waktu itu jadinya gue memutuskan untuk tidak langsung pulang ke keluarga gue. Walaupun gue udah sempat ngasih tahu mereka gue harus pulang karena masalah apa, tapi gue memutuskan untuk gue nggak langsung pulang ke keluarga gue, dan gue nggak mau menetap dengan keluarga gue untuk sementara waktu lah setidaknya. Terus itu gimana reaksi keluarga pas dibilangin mau pulang tapi nggak mau langsung ke rumah mama papa gitu? Wah, itu sebenarnya kalau masalah nggak mau langsung pulang ke rumah orang tua, gue nggak langsung bilang kayak gitu. Buat bilang bahwa gue mau pulang aja itu luar biasa. Oke, iya, pasti. Bilang alasan aja itu luar biasa. Bahkan gue nggak ngasih tahu kapan gue pulang. Iya, jadi how did you approach it? Kayak gimana navigate conversation-nya? Tapi mungkin kita, maybe kita fast forward sekarang. Apakah keluarga sekarang supportive? Apakah mereka supportive? Apakah itu, kayak gitu aku jadi kayak, Yeah, that's okay. Sekarang keluarga gue sudah mau berusaha untuk supportive. Okay, that's great to hear. Gini, gue 3 bersaudara, gue anak bungsu, dan kakak gue yang kedua itu yang paling supportive. Oke. Dan dia adalah orang pertama yang gue kasih tahu. Gitu. Nanti gue kasih tahu lah tips-tipsnya buat nge-approach keluarga. Setidaknya lah gue. Gitu. Yang lainnya gue bisa bilang ya itu berusaha, mereka sudah mau mulai, iya. Karena ya itu dari yang awalnya mereka deny abis-abisan bahwa gue memiliki depression, which is itu juga gue jadinya harus berproses karena gue ngerasa kayak keluarga gue kagak ngerti sih gitu. Biasa lah ya. Tapi kemudian melalui terapi session yang gue dapatkan di US, gue jadi belajar juga bahwa mereka punya kapasitas untuk mengerti kita. Gitu. Bahwa mungkin keterpaparan mereka ya nggak sampai situ. Ada stigma dan lain sebagainya yang menghalangi mereka untuk paham kondisi kita. And that's okay. Gitu. Dan mereka juga akan berproses dulu dengan penerimaan mereka, baru mereka bisa benar-benar supportive. Gitu. Dan itu pasti bakalan take time. Take effort juga. Gitu. Jadinya emang yang pertama kali banget tahu dan support gue adalah kakak gue yang kedua. Yang dia tidak tinggal di Indonesia lagi. Dia tinggal di London. Jadi sedikit banyak dia pun sudah terpapar lah dengan isu mental health di UK ya. Iya, walaupun awalnya juga susah
waktu belum terdiagnosis ya ininya banyak dia tidak saya tidak pernah dari keluarga saya tidak pernah dapat usulan kamu ketemu profesional, no, never gitu. Dan jadinya banyak sekali konflik di dalam keluarga saya karena ya itu mereka nggak paham, saya juga nggak tahu gimana artikulasinya, terus abis itu simptomnya juga menggebu-gebu gitu, tanpa gue sadarin, jadinya banyak sekali konflik. Ya udah, jadinya dibantu dengan kakak gue yang kedua itu, gue ngasih tahu gue nggak mau pulang ke rumah orang tua, gue udah prepare tempat gue tinggal. Kebetulan teman gue udah suportif di Amerika karena ya mungkin keterpaparan mereka juga, dan ada yang mau menyediakan tempat buat gue. Ya udah, gue tinggal di tempat dia. Berapa hari gue nggak ngasih tahu orang tua gue di mana, sampai satu waktu gue ngerasa gue siap, baru gue ngasih tahu di mana dan mengizinkan mereka buat datang. Dan waktu awal-awal itu luar biasa, Jen. Waktu awal-awal ngasih tahu tuh ya, waduh, gue sampai diingatkan sama terapis gue, ayo kalau kamu berkontak sama keluarga jangan sendirian. Oke. Harus kayak gitu. That's very strict karena mental breakdown yang gue terima saat berkomunikasi dengan mereka tentang kondisi gue itu luar biasa. Gitu, dan sangat triggering gitu. Jadinya memang ya itu, untungnya gue udah ngasih tahu beberapa kawan dan mereka cukup suportif, dan beberapa orang beneran jadi caregiver gue gitu, yang selalu ada pas gue harus kontak sama orang tua dan cerita dan lain sebagainya, karena beneran mental breakdown berkali-kali. That's why juga makanya nggak bisa nih gue langsung pulang langsung ketemu keluarga gue, apalagi tinggal bareng. Ya udah, abis itu balik berproses lama, bahkan sampai sekarang pun gue tahu mereka masih berproses, tapi ya itu syukurnya jadi gue sempat bikin, bukan gue yang bikin sih, maksudnya DAI TV sempat buat short documentary gitu tentang depression, dan gue salah satu, gue yang di captured lah di situ. Oke, iya. Itu bisa kita tonton di mana? Biar kita bisa lebih mengerti. Bisa ditonton di YouTube. Bisa ditonton di YouTube sebenarnya. Dan itu gue nggak ngasih tahu juga ke keluarga gue. Aduh, terus gimana itu keluarga? Tahu. Gue baru ngontak kakak gue yang kedua, dia tahu. Terus habis itu gue baru ngasih tahu setelah besoknya itu bakalan tayang di TV. Ngasih tahu ke orang tua gue. Pas ngasih tahu pun ya mereka shock lah, kaget kenapa gue mau capture seperti itu sebagai orang dengan gangguan jiwa gitu kan. Kasih tahu, gue diskusi sampai akhirnya kita bersepakat gue tidak akan mempublikasikan itu secara luas, setidaknya tidak ke orang-orang yang keluarga gue kenal, maksudnya kayak saudara besar gitu. Ya udah, jadinya gue cuma publikasi di Instagram gue, enggak di Facebook gue. Gitu, itu kesepakatan bersama. Sampai akhirnya mereka nonton, terus gue baru tanya lagi gimana menurut papa mama. Gitu. Dan di situ pertama kalinya nyokap bokap gue bilang mereka bangga sama gue walaupun gue punya depresi. Itu baru berapa bulan lalu. Jadi ini recent. baru. Enggak nyampe berapa bulan kemarin malah. Jadi sebelum karantin segala macam ini. Terus apakah sekarang udah kayak saat karantin bareng atau gimana? Gue tinggal di Jakarta. Masih belum. Ya, gue tetap tahu lah kapasitas gue. Ada masa-masanya ya.
cukuplah sekian hari sajalah bersama mereka gitu. Iya. Oke. Oh, Jadi ya itu. iya. Sebenarnya keuntungan gue ikutan healing, gue ikutan terapi psikologi adalah gue ikutan terapi psikologi adalah ya itu gue belajar setting boundaries termasuk sama orang yang paling dekat. Setting boundaries. Iya, itu sangat penting sih, ya. Ya, healthy boundaries. Gue jadi tahu gimana caranya gue menganalisa diri sendiri, gue siap apa enggak ketemu seseorang atau menetap dengan seseorang. Gue tahu gimana caranya ngomong sama keluarga gue bahwa gue lagi nggak baik-baik aja. Dan tidak memaksakan diri untuk berkomunikasi sama mereka saat gue nggak siap. Iya. Tuh. Gue jadi bisa bilang tidak saat mereka minta gue buat pulang misalnya. Oke. Gitu. Gue tahu gimana cara nyampeinnya, gue tahu bahwa this is for our good. Gitu. Jadi itu sih setting healthy boundaries itu yang bahkan dari awal banget gue dari hospitalize, dari program yang di rumah sakit setelah keluar dari hospitalize itu, mereka udah langsung notice PR kamu pertama itu setting boundaries. Gitu. Ya dari proses konseling dan lain sebagainya mereka udah langsung notice bahwa kamu PR pertama ini, apalagi mau pulang itu setting boundaries. Iya. Salah satu kayak risk factor-nya, trigger warning gitu-gitu ya. Iya, ya udah. Gitu sih, dan sampai sekarang komunikasi terus terang ya jauh lebih baik dan keluarga gue jauh. Dari yang awalnya gue berantem mulu luar biasa, nangis kayak apaan tahu, terus abis itu sampai diem-dieman, sampai nggak mau ngomongin masalah depresi ini sama sekali karena buat gue terlalu triggering dengan denial mereka. Dan waktu itu berawal dari juga gue ngerasa bahwa mereka nggak ngerti, mereka nggak mau ngerti. Gitu. Padahal sebenarnya kalau gue pikir-pikir sekarang ya, setelah berproses juga tuh gue berpikir bahwa ya mereka juga berproses dengan penerimaan itu. Iya. Ternyata nggak mudah juga buat keluarga tahu bahwa anaknya punya gangguan ini. Dengan mungkin ya stigma yang terlekat di pikiran mereka juga kan. Dan nggak gampang gitu. Jadi kayak just to voice what you said juga, kayak itu juga sebuah perjalanan buat mereka sendiri untuk kayak accepting dan lebih educate themselves about mungkin kesehatan mental, kesehatan jiwa dan segala macam. Dan denial itu kan macam-macam ya, dan mereka dari yang beneran nggak percaya dan bilang nggak percaya gue punya itu, sampai akhirnya nggak mau ngomongin sama sekali, lalu sekarang ngomongin tapi pelan-pelan. Jadi emang it's like a process, ya kan? Iya. Oke, jadi we're hitting the 45 minutes mark. Jadi mungkin dari cerita Kak Ayu tadi kita udah bisa kita udah hit beberapa topik penting ya. Jadi kayak dari awalnya simptom-simptom yang Kak Ayu experience, dan juga salah satu yang penting tuh itu mungkin orang lain tuh when they observe us, mungkin mereka lebih have a idea gitu ya, kayak of what we're going through, in a sense that maybe it's time to seek help. Karena sometimes kalau itu udah sebagai habit or udah something we deem normal, as like a normal thing, kayak nangis tiap hari, mungkin kayak itu udah kayak deem normal buat kita karena we do it every day, itu emang susah untuk mendorong kita diri sendiri untuk mencari bantuan. Terus tadi Kak Ayu juga udah describe kayak attempted suicide, kayak bedanya suicide, ada passive dan ada yang actually actively trying to attempt. Dan juga hit topics about, tadi padahal ada yang preventing suicide juga, kayak udah lebih mengerti kayak harus hide dangerous tools, tapi juga telepon teman, kayak itu kan some tricks and tips yang kita juga taruh di 1000tujuan.id kita tentang gimana prevent suicide. Jadi kita juga tadi mendengar kayak experience Kak Ayu di USA tentang pernah dirawat di rumah sakit,
Dan I find this very interesting karena sebenarnya kayak I feel that it's quite interesting. Kita biasanya denger bahwa kalau yang masuk rumah sakit jiwa mungkin tuh yang udah yang udah parah banget, mungkin udah yang kayak super duper halusinasi gitu-gitu. Tatonya yang super depresi juga, atau yang emang attempting suicide, it's like a danger to themselves as well, bisa hospitalized juga. And kita tadi udah mendengar sedikit kayak sistem kesehatan mental di USA, how kayak it's very structured in a way dimana kayak ada guide-nya, ada action plan abis di-discharge dari rumah sakit, dan as you mentioned tadi, psychology today, resources-nya jauh lebih complete, dan juga sorry. Yang untuk hospital, ini gue ngomongnya hospital di Evanston, Illinois ya. Kayaknya nggak, kalau Amerika kan itu luas ya. Luas, jadi mungkin nggak bisa di-generalize ke semuanya juga. Cuma yang di hospital itu, sure anyway, itu emang udah bagus banget dan dia terintegrasi juga. Jadi di integrasinya itu bahkan ke kampus. Jadi waktu gue hospitalize saat itu juga mereka notify kampus. Oke. Makanya kenapa pas gue keluar, gue langsung dapat banyak support dari kampus. Alright, I think I like how kayak di sini ya, in Australia as well, tuh kayak a lot of like the health system tuh sangat integrated, dimana kayak communication kayak sama GP kita, sama dokter, sama psikiater sini, psikolog itu gitu ya, itu sangat jadi well planned in a way. Jadi bukan kita yang effortin, tapi sometimes kita juga harus kasih effort sih. Terus tadi kita juga obrolin obat, jadi kayak apa namanya, perjalanan untuk mencari obat yang cocok. Karena I feel a lot of people mungkin yang mencoba pharmacology treatment pikir, oh ini obat satu magic pill langsung kita semua everything is great. Padahal enggak ya. Padahal ada, as Kak Ayu mentioned, it takes time. Ada 2 minggu, sometimes it takes a bit longer for other people. Dan juga ada trial and error-nya, bisa aja ada 2 kombinasi pharmacology atau segala macam. Dan juga tadi ngobrol tentang setting boundaries. Jadi ngobrolin toxic environment, like pentingnya kita avoid toxic environment, dan pentingnya try to change your mindset and understand your emotions, but also understand other people around you. Jadi I hope I didn't miss anything. Aku kayak cepet banget. Jadi kita, kalau kalian nanti mau dengar lebih tentang Kak Ayu story, kita akan link dokumenter Dai TV ya kalau nggak salah tadi. Dai TV ya. Dai TV. Jadi kita akan link abis ini di story kita. Tapi I guess like maybe now mungkin Kak Ayu ada yang mau ditambahin, atau kita mau langsung ke Q&A session kita? Aku mau sedikit nambahin aja yang soal pemulihan ya, proses pemulihan itu yang penting juga adalah saat kita misalnya, tadi kamu kan sempat bilang bahwa there's no such magic pills. No, there's no magic pills. Jadi saat pemulihan itu gue walaupun ke psikiater, gue diharuskan untuk tetap jalanin konseling rutin. Kenapa? Karena itu yang bakalan membantu kita tidak bergantung pada obat aja atau pada psikiaternya aja. Gitu. Gimana pun juga kan psikiater juga ada kapasitasnya tertentu ya. Maksudnya bukan kapasitas kemampuan ya, tapi kayak misalnya kapasitas waktu. Apalagi di Indonesia, apalagi ke BPJS, bejibun pasiennya, lo 15 menit udah diketok. Jadi untuk melakukan konseling, it's not possible. Makanya kenapa penting nih kombinasi antara psikolog sama psikiater atau psikoterapis dan psikiater saat menjalani pemulihan. Dan I think just to add to that, itu salah satu tema sharing session kami yang live ini, yaitu being able to find that balance. Tiap orang pasti berbeda obat, berbeda mungkin terapinya lebih mau yang ini, atau mungkin lebih prefer self-help dari resources yang ada di online gitu. Mungkin kayak sangat berbeda, combination-nya berbeda, dan kayak balance-nya sangat berbeda.
Alright. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditambahkan sebelum kita masuk Q&A? Masuk Q&A dulu juga boleh. Boleh, oke. Jadi, Emang udah ada ya? aku udah ada sebagai pertanyaan, tapi aku juga, kalau teman-teman yang lagi mendengarkan ada pertanyaan udah buat Kak Ayu, bisa langsung aja di comment section. Tapi sebelum kita share the questions, aku cuma mau bilang kalau kita berdua bukan psikolog. Kak Ayu mungkin punya background di sarjana psikologi. Aku lebih ke background medicine. Cuman kita cuma emphasize kalau kita bukan psikolog, kita lebih sharing session, lebih berbagi pengalaman. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah bisa share tips gak gimana untuk membuat family lebih open untuk belajar lebih tentang kesehatan mental? Wah, yang pertama itu sebenarnya adalah tahu dulu kapasitas kita. Tahu dulu dan aware sama mental state kita dari waktu ke waktu. Iya. Jadi jangan sekedar gue pengen orang tua gue tahu, gue pengen orang tua gue ngerti, terus nggak peduli waktunya kita ngomong aja gitu. Karena itu bisa jadi backlash sama diri kita sendiri. Jadi make sure kita memang siap mentally buat ngomong sama mereka. Pertama itu. Yang kedua, harus kenal sama family members-nya, mereka bakalan seperti apa. Jadi ada antisipasinya juga. Gitu. Kayak misalnya, ya itu bahwa orang tua gue bukan orang yang punya kapasitas pengetahuan yang cukup mengenai isu ini. Dan itu bakal nentuin bagaimana kita bicara sama mereka, informasi apa yang mau kita kasih. Gitu. Dan itu juga bakal nentuin apakah kita bisa ngadepin mereka sendirian atau enggak. Gitu. Dan mulai dari yang paling gampang dulu. Lo assess deh itu family members. Siapa yang kira-kira paling gampang di-approach. Siapa yang kira-kira di antara semua yang mungkin menurut lo, kita ngerasanya bahwa kayaknya nggak bakalan ada yang ngerti, kayaknya nggak bakalan ini, tapi setidaknya mau ngedengerin. Gitu. Dan cara ngomongnya pun gini, tujuannya harus jelas. Lo ngasih tahu buat apa. Iya. Gitu. Kalau gue waktu itu emang ngasih tahu bahwa I need you to listen. Just listen. Please. Just listen. Gitu. Aku cuma butuh kamu buat dengerin. Itu aja. Bentar aja. Gitu. Kalau misalnya mau komentar atau apa, ditunda dulu ya. Jadi kita juga setting boundaries di situ gitu pas ngomongnya. Gitu. Ya udah, ngasih tahu kayak gini, kondisinya seperti ini. Kalau misalnya mau tanya, ya itu sambil ngasih tahu pun harus tetap observe nih kita perasaannya berubahnya kayak gimana. Gitu. Kalau misalnya dirasa udah mulai overwhelmed, berhenti. Ngomong lagi nanti ya. Gitu. Udahan dulu. Ya itu, saat kita kenal sama mereka benar-benar, kita tahu, kita juga bisa nentuin apakah sebaiknya kita ngomong langsung sama mereka, face to face, atau baiknya lewat telepon yang kontrolnya juga lebih besar di kita. Oke. Gitu. Jadi emang strateginya harus dipikirin benar-benar. Cuman ya itu sih, yang pastiin kita punya support system yang cukup dulu. Temen harus ada. Dan masalah temennya ada di samping kita atau enggak, itu tergantung kondisi kita juga. Kalau misalnya it will be kira-kira terlalu overwhelming dan bakalan bikin kita mental breakdown parah, mendingan kita beneran ditemani secara fisik. Tapi kalau misalnya enggak, at least notify mereka. Ngasih tahu bahwa gue mau ngomong sama orang tua gue, misalnya, atau sama kakak gue, atau sama siapa. Please standby jam segini. In case gue butuh apa-apa, gue bakal langsung telepon lo. Gitu. Biasanya gue selalu, kalau misalnya ada teman-teman yang tanya ke gue selalu bilang bahwa at least lo punya 5 orang support system. Nggak mesti keluarga lo. Nggak apa-apa, nggak mesti keluarga lo. Yang lo bakalan hubungin secara berurutan kalau ada apa-apa. Gitu. Dan itu ya support system yang bakalan bantu lo kalau misalnya
lo ngomong sama orang tua, and just in case it didn't work well. Gitu. Support system itu penting. Dan sabar. Sabar. Ya itu, prosesnya panjang. Buat kita sendiri aja, penerimaan itu tidak datang begitu aja. Gue mengalami banyak sekali proses denial. Lama. Denialnya lama. Kemudian itu buat gue sendiri yang ngalamin. Orang tua kita juga ngalamin itu. Saudara kita juga ngalamin itu. Awal yang mereka pikir adalah, lo kelihatannya baik-baik aja selama ini. Gitu. Lo nggak pernah cerita sama kita. Gitu. Ada banyak sekali pertanyaan yang bakalan muncul di kepala mereka. Dan itu somehow bisa jadi buat mereka juga overwhelming. Makanya reaksi mereka juga bisa jadi sangat tidak empatis. Gitu. Makanya penting banget tuh, at least support system dan ajak mereka untuk bareng-barang berproses. Dan apresiasi. Sekecil apapun saat misalnya mereka mulai mau ngedengerin, atau saat mereka mulai mau tahu, atau apa, apresiasi, bilang makasih. Sama ya itu, kalau misalnya mungkin kan ajakin nonton misalnya acara seminar di mana yang kalau bisa sih yang memungkinkan itu ada ibu-ibu yang lain, gitu. Karena ada orang ya tua itu lain juga gitu ya. Ada orang tua lain dan itu pengaruhnya besar bahwa mereka tidak sendiri ternyata. Ternyata tidak apa loh. Iya. Oke, jadi ini pertanyaan kedua. Mungkin Kak Ayu bisa share. Tadi kita udah sih di sharing live session kita yang sebelumnya, kita udah ngobrolin beberapa differences yang ada USA sama Indonesia. Mungkin Kak Ayu bisa kasih top 3 differences yang Kak Ayu kayak observe. Jadi tadi kita discuss a few, tapi mungkin yang Kak Ayu feel kayak top 3 dari USA sama Indonesia dalam mencari bantuan. Yang pertama ini kali ya, pemberian informasi. Pemberian informasi termasuk dari providernya ya. Jadi gue inget banget waktu gue di US, gue langsung dikasih tahu bahwa ini lebih baik kamu lakukan konselingnya rutin seminggu sekali dan langsung dijadwalin dan lain sebagainya. Terus abis itu waktu gue harus diminta untuk minum obat, gue langsung dikasih tahu informasi mengenai obatnya dan lain sebagainya. Kasih tahu mengenai obatnya nggak cuma dikasih tahu ini obat yang harus kamu minum buat gejala ini gitu, enggak. Tapi beneran dikasih tahu kamu harus berapa lama minumnya, efek sampingnya seperti apa, masa adjustment-nya berapa lama, kira-kira kamu harus minum obat berapa lama. Gitu. Dan ada kontak emergensinya. Jadi masa pemantauan itu, kalaupun gue nggak lagi di rumah sakit, gue di luar, kalau misalnya gue kenapa-napa, gue langsung kontak emergency call-nya itu, dan bakalan ada nurse khusus psikiatrik yang bakalan memandu gue harus ngapain, apakah gue harus langsung ke sana atau reach out siapa atau ngapain gitu-gitu. Kalau di Indonesia, di sana juga perlu kritis, tapi di Indonesia menurut gue sebagai seseorang dengan depression atau dengan gangguan lain harus ekstra kritis. Tidak semua psikiater misalnya atau tidak semua psikolog cukup informatif, memberitahukan bahwa ini obat yang kamu minum akan seperti apa. Nggak cukup informatif bahwa baiknya kamu konseling berapa lama. Jadi waktu gue balik ke Indonesia, gue ketemu sama psikolog, dan salah satu psikolognya itu justru pas gue bilang, jadi minggu depan saya bisa dijadwalin kapan? Gue langsung ngomong kayak gitu. Terus dia bengong. Gitu. Iya, harusnya saya seminggu sekali kan, dan saya mau seminggu sekali. Aku bilang kayak gitu kan. Dan dia justru yang ngomong bahwa, iya sih emang harusnya seminggu sekali. Tapi dia nggak nawarin. Gitu, harus gue yang minta. Itu pengalaman gue. Yang kedua juga ya itu, ada banyak sekali teman-teman yang cerita ke gue waktu
dapat obat dari psikiaternya, mereka nggak dikasih informasi apa-apa, mereka harus Google sendiri. Sedangkan Google is useful to some extent. Tapi terlalu banyak informasi di sana yang justru bisa bikin orang overwhelmed. Belum lagi kalau informasinya itu kan nggak tahu sumbernya dari mana, mana yang kredibel, gitu kan. Gitu. Jadi itu sih, itu dari informasi. Kemudian dari financial aid di Indonesia, gini, orang biasanya kalau di anggapan orang salah satunya adalah ke psikolog itu mahal. Iya dan enggak. Untuk saat ini ya iya dan enggak. Ada psikolog yang mahal, luar biasa ada. Ada yang 1 juta per sesi. Satu sesinya cuma 60 menit, 50 menit. Gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi sekarang juga ada yang bisa pakai BPJS. Kalau nggak salah BPJS ada yang cuma 50.000 doang gitu. Ada. Cuman memang kan informasinya nggak banyak ya, nggak tersedia di mana-mana gitu. Jadinya struggling juga buat nyari informasi itu. Nah, kalau di US, dan masalah finansial ini memang salah satu yang biasanya jadi concern juga kan untuk orang datang ke profesional. Jangan kan ke psikolog, psikiater, ke dokter aja orang masih mikir ini berapa biayanya. Nah, di sana tuh gue udah punya asuransi, dan asuransinya jalan, dan bahkan dari rumah sakit, bahkan dari psikolog gue yang di luar rumah sakit, mereka bantu ngurusin asuransinya. Yes, mereka bantu ngurus asuransinya. Jadi gue cuma perlu ngasih kartu asuransi gue, and then gue lah kelar masalah duit. Dan gue ingat banget waktu itu gue seharusnya bayar lebih dari $4.000. Karena gue hospitalized 4 hari. Lebih dari $4.000. Itu udah kepotong asuransi, gue masih harus bayar sekian $1,000. Gue nggak punya duit. Terus mereka punya mekanisme cicilan dan lain sebagainya, sampai subsidi sampai 0 rupiah. Gue mau bilang subsidi 0% nanti disangka apa lagi, politically. Sampai 0 rupiah itu beneran ada dari rumah sakitnya. Jadi financial aid di sana itu banyak buat mental health ini. Dan itu sebenarnya kan kaitannya ya sama awareness mereka yang luar biasa terhadap isu ini gitu. Dan ya itu awareness mereka sampai pada tahap di mana di rumah sakit itu nggak ada timbangan. Jadi nggak ada timbangan. Gue waktu itu bilang gue mau nimbang badan, gue harus dapat approval dari dokter. Dulu gue ngerasa lebay banget, sumpah. Interesting ya, itu sangat interesting ya. Jadi kayak understanding, karena eating disorder dan segala macamnya itu kan emang sangat bahaya ya kalau emang ada timbangan yang kayak kita bisa nimbang badan unlimited. Ya, waktu awal gue nggak tahu alasan itu, gue ngerasanya lebay banget sih di Indonesia. Timbangan di mana-mana, apotek juga ada gitu kan. Di sana nggak ada timbangan, dan ya itu, mau nimbang aja di rumah sakit harus berdasarkan izin dokter. Karena ya itu alasannya adalah kita punya beberapa klien yang eating disorder, kita nggak tahu kamu punya kecanduan itu apa. Gitu. Jadi awareness itu luar biasa. Dan support sistemnya jadinya luar biasa juga. Belum lagi sistem yang integratif itu. Nggak cuma masalah psikolog, psikiater, tapi masalah rumah sakit sama kampus misalnya. Belum lagi kampusnya juga sangat supportive. Sangat supportive. Dari awal gue keluar. Jadi kita kemarin pas, sorry ya ampun, kita jadi kayak jadi kita kemarin udah ngobrolin ya kayak bedanya mungkin support system and like how mungkin di Australia dan di USA kayak how sometimes some people tuh udah lebih open untuk ngobrol tentang kayak mencari terapi, minum obat buat kesehatan jiwa, kesehatan mental mereka, dan kayak itu udah nggak bisik-bisik lagi, udah kayak openly talk about. Dan I think itu yang ngedorong untuk stigma dan juga udah merendahkan stigma tapi increase support system. Jadi mungkin aku juga ingin bilang kayak kenapa kita ngediscuss kayak differences-nya USA sama Indonesia tuh bukan kayak untuk kita pamer, oh kita like ada resources di situ. Kita lebih ke kita mau kasih kayak ke teman, sharing ke teman-teman yang ada di Indonesia mungkin kalau kayak Indonesia bisa
lebih baik lagi, dan kita mungkin kita dari 1000 Tujuan dan mungkin banyak initiative dan organization lagi bekerja untuk membuat environment mental health lebih supportive, dan itu makanya kayak information, access to information, awareness itu kayak penting buat that support system. Ya. Yeah. That's right. Oke, jadi jadi selain information sama awareness, yang ketiga apa yang kayak perbedaannya US sama Indo? Udah sih yang sebenarnya di live sebelumnya gue sebutin bahwa untuk nyari layanan informasinya di mana-mana dan lo tinggal datang ke access to help juga. Iya, jadi beneran kita nggak mesti ini kali ya kampus di kampus. Jadi dari orientasi kita udah dikasih tahu banget soal ini. Jadi awareness-nya itu udah dibangun gitu. Dan gak cuman itu. Jadi gue inget banget waktu gue pertama kali masuk kelas, gue dikasih kayak form gitu dan disuruh nulisin kita punya kerentanan apa aja. Itu inisiatif dari dosennya. Inisiatif dari dosennya. Jadi kalau misalnya kamu punya apa atau kamu punya masalah bahasa dan lain sebagainya, kamu bisa tulis di situ. Dan itu bakalan jadi pertimbangan dia untuk memperlakukan kita kayak gimana. Bukan maksudnya untuk membuat kita lebih spesial dari orang lain atau enggak, apalagi mendiskriminasi, enggak, tapi untuk mengakomodasi kebutuhan kita. Jadi waktu gue akhirnya masuk rumah sakit, gue ketemu sama si dosen ini dan dia tahu gue sampai kayak gitu, dia langsung bikin beberapa tawaran. Kamu jadinya mati, which is okay. Kamu tetap kuliah, that's okay too, tapi dari dia kita reduce beban tugas. Terus deadline pun jadinya terserah gue. Oke. Jadi sangat accommodating ya. Sangat accommodating dan iya. Bayangin kalau di Indonesia gue tahu ada juga kasusnya yang dia jadinya harus ngulang kelas karena dia punya masalah. Jadi of course yang tadi kayak mungkin contoh-contoh yang Kak Ayu share, itu kayak pengalamannya Kak Ayu di Indonesia sendiri. Mungkin ada psikolog, maybe there's like a little number of psychologists and psychiatrists out there yang emang bisa kasih terapi yang tepat, tapi itu kayak dari pengalaman Kak Ayunya sendiri, maybe it's not as great as like karena itu yang gue pelajarin juga adalah bahwa sama seperti obat, psikoterapi juga cocok-cocokan. Dan sekarang yang bertahan sampai saat ini, gue psikoterapinya bukan sama psikolog. Gue sama psikoterapis yang dia non-psikolog dan non-psikiater. Ternyata yang cocok di sini. Gue udah sempat ke psikolog at least 3 kali di sini. Dan ternyata yang paling cocok yang ini. Dengan metodenya, pendekatannya dia deep psychology, Carl Jung. Salah satu tokoh psikologi gitu deh. Jadi balik lagi to like what we said in the previous live stream, kita bilang kayak it's different buat berbeda orang karena kayak psychology treatment tuh kayak nggak a one size fit all, dimana kayak kayak if it works for me it might work for you, enggak, it's like a balance thing dan berbeda orang pasti ada variasinya ya. Oke, jadi ini kita udah lumayan lama, aku udah di WhatsAppin sama project manager aku. Oke, pertanyaan terakhir deh. How has kayak stigma, jadi tadi kayak Kak Ayu kan ngomong ya in the start, kayak Kak Ayu lumayan denial dan kayak mungkin kurang think that untuk terdorong untuk cari bantuan mungkin. Apakah itu gara-gara stigma towards mental health atau Yes. At least ada 3 stigma yang berpengaruh banget sama gue. Yang pertama, masalah anggapannya adalah mental disorder itu karena faktor eksternal aja. Gitu, bahwa ya itu karena orang banyak masalah, mengalami kejadian yang luar biasa, yang mengancamnya. Itu benar, tapi jangan lupa bahwa ada juga loh faktor biologinya yang menyebabkan orang punya mental disorder. Sama itu. Jadi banyak banget yang mengaitkan itu dengan
lo kurang apa, kurang bersyukur apa, lo udah keluar negeri, lo punya kayak gini, lo berkecukupan dan lain sebagainya. Padahal yang namanya gangguan mental itu bisa terjadi pada siapa aja. Gitu. Yang kedua yaitu yang masalah bersyukur dan anggapan bahwa itu kurang iman, akibat dari kurang iman. Jadi banyak sekali, dan sampai sekarang masih ada kok yang masuk ke gue kayak, kamu ini lebih banyak sholat, lebih banyak berzakat, berdoa dan lain sebagainya. Masih, that's good, good. I will tell you that's good. Tapi saat lo butuh bantuan profesional, you need to reach out to professional. Gitu. Nah, selanjutnya adalah yang juga berpengaruh sama gue adalah background psikologi gue. Karena gue waktu belum terdiagnosis sering banget tuh saat mengalami mental breakdown, jadinya dapat omongan kayak, lo kan lulusan psikologi, masa lo stres? Lah, emang lulusan psikologi nggak boleh stres? Emangnya dokter kagak boleh sakit? Gitu. Tapi itu banyak sekali orang yang jadinya datang menanggapi mental breakdown gue dengan ya itu, bahwa lo kan lulusan psikologi, masa lo nggak bisa nanganin ini sendiri? Iya. Dan iya itu bikin gue ngerasa gue nggak bisa dimengerti, gue support system gue kurang, dan kondisi gue menurun, dan self worth gue, keberhargaan diri gue juga jeblok. Iya. Terus how did you overcome that stigma? Gimana kayak melewati stigma itu untuk terus tadi mungkin udah dibilang ya kayak udah have thoughts of like attempted suicide dan segala macam. Jadi emang mendorong untuk mencari bantuan. Tapi kayak yang di Korea kalau nggak salah, yang untuk mendorong melewati stigma itu. Yang gue lakukan adalah membuat diri gue terpapar dengan sebanyak-banyaknya informasi. Termasuk salah satunya ketemu orang-orang yang mau sharing tentang apa yang mereka alami. Itu penting. Makanya thank you so much for this session. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton, yang menyimak terbantu juga, karena gue terus terang berterima kasih juga dengan orang-orang yang berani sharing tentang gangguan yang mereka punya dan bagaimana mereka overcome. Karena itu membuat gue merasa gue nggak sendiri, and that's okay. Dan gue tahu bahwa itu sekedar stigma. Gitu. Jadi emang edukasi diri penting sih, selain juga support system yang membuat gue ngerasa bahwa iya ternyata nggak apa-apa ya. Alright, jadi itu adalah pertanyaan terakhir. It's a good place to end it as well. Terima kasih banget Kak Ayu, as you mentioned, kayak itu sangat penting. We hope that it inspires other people, bisa orang lain bisa mendapat manfaat dari sini. Jadi udah ngomong ini, bisa bermanfaat dari obrolan ini, dari sharing session kami ini. We hope that kayak ini bisa kasih sedikit perspektif of like how different mencari bantuan untuk kesehatan mental, kesehatan jiwa. Alright, terima kasih Kak. Aku mungkin ininya biar aku bisa langsung closing. Okay, thank you so much. Thank you, see you, bye. Kita nanti ngobrol lagi abis ini. Dah. Oke, jadi itu adalah pembicara pertama kami, Kak Ayu. Dan terima kasih banget lagi ke Kak Ayu. Dan terima kasih untuk semua yang ikut dengan live session kami hari ini. Jadi sharing session kami, again I want to repeat, sharing session adalah live series baru kami, di mana kami mengundang beberapa teman-teman kami untuk berbagi pengalaman mereka tentang mencari bantuan untuk kesehatan mental atau kesehatan jiwa mereka. Jadi tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa perjalanan kesehatan mental orang itu berbeda-beda dan sangat bervariasi. Itu sebuah perjalanan untuk find that balance, untuk mencari keseimbangan itu in your treatment. Dan semoga this sharing session bermanfaat. Kami punya Dr. Sandi minggu depan dan Nezia minggu depannya lagi, atau 2 minggunya kemudian. Terus ikut session kami, dan kalau kalian punya pertanyaan, kita akan put up
story abis ini. So yeah, thank you guys. See you guys minggu depan. Bye.